Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Pian Channel. Waktu zamannya kita waktu masih pacaran camping di apa tuh? Di gunung, bukan di gunung, di Curug. Curug apa sih namanya yang di Bogor? Yang mana nih? Banyak banget soalnya. Kita ke Cipnaga tuh bukan sekali dua kali, itu hampir sebulan sekali kali. Setiap bulan Banyak sekali banget. ya. Heeh. Tapi ya kebanyakan sih kita kan kalau camping itu kayak bawa kontrakan ke tempat camping. Nah, itu dia. Jadi tau nggak? Itu ada udah pasti kan alat masak, udah pasti alat masak. Terusnya makanan komplit tuh, dari mie, sosis, terusnya apa itu? Pokoknya ada apa tuh dulu namanya, sari kelapa ya? Oh iya, Sari kokonat. kelapa kok. Apa ya itulah. Itu. Nah, terus peralatan elektroniknya nggak komplit, udah kayak bawa home theater ke tenda. Itu bawa radio, bawa TV kecil. Itu jarang-jarang tuh dulu anak camping bawa TV kecil tuh. Sombong amat. Itu 98, 9798 lah, 9798. 9798 tuh TV aja, TV LCD aja masih orang belum ada yang punya loh. Kita udah bawa loh, kecil, seukuran bungkus rokok TV-nya gitu. Iya, jadi TV-nya tuh kayak handphone kan? Nah, Tapi TV bukan handphone. Iya. Iya, iya ingat. nah itu udah kayak bawa kontrakan lah boy ke tempat tenda itu kan. Nah, jadi kita kalau dulu tuh berangkatnya itu biasalah treknya dari rumah naik angkot ke pertigaan Gintung. Iya. Dari Gintung itu naik angkot lagi ke Ciputat Pasar, lanjut nyambung bis pusaka. Dulu tuh bis pusaka yang ada di Ciputat itu ada dua jurusan, ada yang ke Bogor, ada yang ke Sukabumi. Nah, kita nyambung yang ke Bogor. Oh iya iya benar. Nah, itu kita turun di Tugu Kujang. Nah, masih ingat. Tugu Kujang Bogor. Dulu kita bawa tas carrier kan? Oh iya, masih bawa satu ya? Satu aja. Turun di Tugu Kujang, terus jalan kaki tuh sampai ke Ramayana. Yang Ramayana. Jadi kita lewat kayak pinggiran yang itu ya, yang Kebon Raya Bogor bukan sih? Pinggiran Itu Kebun kan? Raya Bogor Iya, ya. bener-bener. Nah, dulu mah belum seperti sekarang yang udah rapi. Dulu tuh kiri kanan tuh tukang-tukangan semua tuh. Bener. Tukang ayam, tukang taos, tukang segala macam sih. Oh iya, sekarang udah rapi. Apalagi biasanya kita berangkat itu kan malam ya. Malam itu pas pasar ramai tuh. Oh iya. Jadi jalan sempit. Di situ jalan sempit. Jadi kita Jadi- apaanan malam tuh. Nyampe di Bogor tuh. Udah tuh ke jalan dari Tugu Kujang menuju Ramayana, itu nyambung angkot jurusan Ciapus. Nomor Emang lupa. masih ada angkot jam segitu? Ada angkot malam masih ada. Itu jurusannya Ciapus Ramayana Ciapus. Nah, nomornya lupa lah. Warnanya biru hijau. Biru biasa. Biru ya? Biru. Udah tuh. Biasanya Udah dari biru. situ, dari Ramayana sekitar mungkin 40 menitan kali ya, nyampe pertigaan Curug Nangka. Jadi dia pas ada gerbang pertama tuh, gerbang pertama itu, nah kita turun di situ. Dulu jalan kaki ke dalam lumayan jauh, mungkin sekitar 20 menit Sampai ke tempat yang perkemahan itu. dari turun angkot sampai ke tiket Oh iya, pintu-pintu tiket. Curug Nangka itu kurang lebih 20 menit lah ya kurang lebih. Nah itu dari sepanjang jalan menuju ke tiket itu kiri kanan warung-warung. Nah warung-warung itu ada yang nyediain apa sih kayak bale-bale. Iya. Jadi kalau kita zaman itu ya kita misalkan camping, misalnya kita nggak bawa tenda, ya udah rebahan aja di bale-bale, udah enak gitu. Udah suasana udah beda kan. Udah suasana pegunungan. Nah, udah tuh. Nah, kembali ke cerita kita tadi, pas dari turun itu kita jalan kaki ke tiket. Biasalah di situ bayar berapa dulu ya? Masih ingat sih, makanya pengen tahu dah. Pak itu berapa bayar itu? Masih murah. Pokoknya dulu inget, 2.500-an gitu ya? pokoknya Anggur sih. dulu ya zaman itu ya, yang namanya naik gunung untuk camping itu Nggak nyampe lah. masih murah meriah. Kayaknya kita bawa kayak cuma 10 ribu doang ya. Pokoknya dulu bawa duitnya itu cuma 20.000 udah cukup jadinya. Buset. 20.000 tuh cukup. Tuh.
tahun 98 tuh itu cerita. tuh ongkos bolak-balik plus masuk udah cukup 20.000. Itu transportasi doang berarti ya, sama tiket masuk ya? Pokoknya yang jelas per orang, kalau itu per orang ya. Yang paling mahalnya tuh cuma bisnya doang 2.500, bolak-balik 5.000. Oh, berarti tiket masuk murah banget dong ya? Pokoknya per orang itu ongkosnya nyampe di Cibinangka sekisaran 10.000 lah. Terjangkau guys. Baru berdua tuh 20.000. Belum makan ya, belum Iya. masuk itu banyak. Makannya kan di bawahnya. Nah mirip. dulu tuh lupa lagi ada yang mau diceritain. Ada namanya Bu Ius ya. Oh iya ada. Itu dia Iya, dagang itulah yang Masih ada makanan, nggak ya? minuman yang Sampai- pas dia tuh posisi warungnya pas banget turun angkot. Oh, iya. Pas banget turun Iya, angkot sama. maju sedikit tadi sebelah kanan. Bu Ius. Nggak Kita tahu masih ada apa nggak sekarang. dia sampai kenal sama kita sampai kenal sama dia dulu ya. Sampai dia tuh kalau kita nyampe di sana dia negor. Sampai kenal muka sih kayaknya, Iya, mungkin iya, nama kenal sih enggak ya, tapi muka. kenal begitu ngeliat kita tuh langsung Kenal akrab muka. gitu saat itu ya. Nah itu Jadi saking tiap minggu ya apa gitu sih? ya 2 minggu bisa jadi, 2 minggu mungkin, atau mungkin sebulan sekali, lupa juga, tapi sering yang jelas sering lariannya ke sana tuh. Iya. Soalnya kan Nah. nggak jauh-jauh banget juga. Nah di sana tuh kalau kita udah buka tenda, biasanya langkah pertamanya tuh bikin jalur air dulu tuh di luar tenda, supaya kalau hujan tuh kita air nggak masuk ke dalam tenda. Emang pakai tendanya apa? Tenda dum. Oh, dadum. Zaman itu yang punya tenda dum masih Oh, jarang. iya. Sombong amat. Iya, makanya kenapa entanya gara-garanya kan sering camping sama temen pakainya tenda pramuka yang bolong gitu bawahnya. Pokoknya yang punya tenda dum itu Nah. bisa dari 10 orang yang buka tenda di tempat camping. Biasanya tenda dum itu paling 2 atau 3. Masih jarang Iya, ada benar, sampai benar. zaman itu ya. Dulu mereknya masih ikat Wilderness. Oh. Jarang itu, masih jarang punya tuh jarang. Nah, ya udah tuh kembali lagi ke pas buka tenda Suasana. tadi. Begitu kita buka tenda, bikin jalur air dulu sekitar Tenda. tendanya. Jadi sekeliling tenda kita bikin jalur air supaya kalau pas hujan turun airnya nggak naik, nggak masuk ke tenda. Kalau begitu kedua apa namanya? Biasanya kita nabur garam sih. Nabur garam ya. Binatang apa? Sebenarnya sih nggak ngefek ya, setelah dibaca-baca di Google. Oh, Garam ternyata. itu nggak ngaruh ke ular loh. Oh, Garam itu ngaruhnya ke hewan kayak macam keong, lintah ya. lintah itu ngaruh, yang kalau jalan itu ngeluarin lendir, baru dia bereaksi tuh sama garam. Ke ular tuh setelah kita tahu sekarang ternyata nggak ngaruh. Oh, walah. Salah ilmu dulu guys. Banyak yang dikoreksi lah sekarang. Nah terus Suasananya gimana tuh biasanya waktu di tempat camping dulu? wah, seru. Aku juga ingetnya seru. Kita begitu udah mulai malam itu kan kita buka tenda, di depan tenda biasanya kita pasang lilin. Oh iya. Kita pasang lilin, tapi lilinnya Yang lilin dari orang Cina itu ya, yang biasa ada lilin di. yang gede, yang warna merah. Yang merah Biasanya itu tuh tuh. ada di tempat sembayangnya orang Cina. Iya benar-benar. Kita tuh lilin. punya dulu banyak lilin kayak gitu. Nah, tapi dulu kita punya strategi supaya posisi kita aman di dalam tenda. Jadi lilin itu terangnya cuma madep keluar. Ke dalam itu gelap. Modus. Jadi gitu ya. Nah terus udah tuh untuk urusan tenda selesai. Biasanya kita bikin toilet. Bukan toilet sih, apa ya? Stok air sih, karena ya buat inilah kalau kita buat keperluan cuci tangan atau apa. Kalau kita Soalnya harus kalau turun nggak ke salah, sungai Banyak jauh. monyet ya. Malam Hmm. serem juga. Kalau udah malam kita jangan terlalu jauh dari tenda. Iya. Jadi kita punya persediaan air tuh dekat tenda. Biasanya kita sediain 1 ember atau apalah. Biasanya di plastik, bukan ember ya. Di plastik aja gitu kan. Udah. Terus kalau yang Eni inget tuh, kalau nggak salah nih malam kalau misalnya cuacanya bagus kita kan keluar tuh. Itu biasanya tetangga-tetangga yang buka tenda kan rame banget tuh Oh dulu. iya, pada Rame juga. nyanyi. Pada nyanyi tahu, seru banget ya pada gitaran. Terus kita bikin api unggun kan, Itu biasa Pasti. itu bikin api unggun, masak-masak di luarnya. masak-masak. Oh iya, dulu zaman itu masak itu ada 2, parafin sama kompor gas masih jarang ya. Jarang. Paling sering kita bawa parafin Parafin. bentuknya kotak tuh, biasanya itu sebenarnya perbakalan punya abri ya. Kita pakai itu. Dulu ceritain Beb, lagi zaman kita camping-camping itu tahun 98an itu kita bawanya mie apa dah yang sekarang udah nggak ada? Mie siram. Mie siram. Mie siram. Dulu Indofood Pernah ada yang tuh, tahu nggak? Indofood Mie tuh siram. dulu ngeluarin namanya mie siram. Mie siram itu dia Enak banget. mie enak banget deh, pokoknya. Jadi kuahnya tuh kayak kuahnya apa namanya? Kental gitu. Apa? Capcay. Capcay. Kayak Kue kuah capcay, capcay. kayak kuah capcay.
terus rasanya juga beda banget dengan mie instan, enak pokoknya beda. Cuman yang anehnya kenapa mie enak itu ditarik dari peredaran, nggak ngerti juga deh. Nah iya, Sekarang udah nggak ada. iya makanya enak banget. Ada yang pernah tahu nggak sih mie siram zaman itu? Pasti ada yang tahu. Namanya mie siram ya. Mie siram ya, emang mie siram. Terus ya biasanya ya kalau udah malam gitu ngabisin waktu di luar, kalau misalnya cuacanya bagus main gitaran sama tetangga kenalan gitu, ngobrol. Ya, biasanya biasalah kalau tetangga tenda itu ada yang minum korek, ada yang kehabisan air minum atau. Terus kita kalau bikin api unggun kalau nggak salah kayunya beli deh. Kayu beli ya. Diiketin gitu. Oh ya, perikat ada dijual, sikat buat dibakar gitu. Memang dulu kalau misalkan kita darurat kayu bakar sulit, biasanya kita ngumpulin buah pinus. Iya benar. Buah pinus yang kering itu kalau dibakar juga bisa jadi api unggun. Gitu. Terus itu jadi bagus, malah apinya dia tuh agak kebiruan. Iya. Jadi kita campingnya tetap aman. Kalau udah bikin api unggun siram guys. Oh iya, di Curug Nangka tuh banyak monyet. Iya, berarti kalau naruh barang. Jadi keseringan sih kalau misalnya kita habis masak-masak, gelar semuanya itu pokoknya masukin lagi deh semua dalam tenda. Sendal dan ada yang di luar. Iya. Itu kejadian itu ada yang dibawa kabur sama monyet satu ke atas pohon. Banyak itu tato nyangsrang dah. Iya. Di atas pohon. Makanya seru banget dah. Nah itu biasa kita camping semalaman, jadi berangkatnya tuh malam minggu siang udah balik. Gitu doang, jadi cuma buat ngerasain malam mingguan di Curug Nangka. Gitu, jadi ya. Kita dulu sering nggak sih ke curugnya juga? Dulu Curugnya pernah lah. Cuman pas tahun segitu pernah ada berita lagi yang ada air bah ya. Iya. Pernah ada air bah ya dulu. Itu di Curug Luhur. 7 orang tuh hanyut. Dari situ jadi kalau main ke Curug Nangka nikmatin itunya aja, camping ceria berdua. Camper. Seru ya? Seru gak sih? Apalagi yang unik-unik waktu itu ya, zaman itu ya. Jadi kalau cerita tentang camping udah gitu aja ya. Kan yang kalau di dalam tenda nggak usah diceritain. Wow. Oke guys, seru kan ceritanya dulu zaman 98. Ntar kita cerita lagi yang lain guys.